Haleluya. Amin. Thank you tim musik dan worship team, thank you. Bagi yang first time hadir, sekali lagi sama ada online, onsite, welcome, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya sangat uh, rasa bersyukur kepada Tuhan kerana dari sepanjang bulan Disember sampai ke hari ini, setiap minggu saya bawa firman. Bukan kerana tidak ada orang lain boleh bawa firman, ada. Tapi ada tempatnya di mana perlu ada sesuatu yang konsisten supaya apa yang sudah ditaruh Tuhan untuk kita dikabarkan dan dikomunikasikan secara konsisten. Saya tidak mau setiap minggu tukar pengkorbannya supaya ada konsisten. So itu sebab saya pegang mimbar untuk 2 bulan ini. Dan tema kita untuk tahun ini adalah tentang perkenanan Tuhan. Saya mau deklarasikan dalam hidup saudara, hidup gereja ini perkenanan Tuhan. Saudara, minggu depan adalah minggu benih mujizat. Sudah dalam 6 bulan kita sudah kumpul 1,6 juta. Kita masih lagi ada yang berbaki sekitar 4,1 juta. Gimana kita bisa kumpul uang ini, saudara? Siapa yang mau jual rumahnya, saudaraku? Siapa yang mau jual mobilnya? Saya tidak tahu, saya tidak minta saudara buat begitu. Dan saudara, hanya dengan perkenanan Tuhan. Saya deklarasikan setiap hari, Tuhan, perkenananmu yang bisa membereskan apa yang tidak ada. Jujur, kita tidak ada. Tapi perkenanan Allah yang membereskan itu. Sama kalau dalam hidup saudara, belum ada jodoh? Belum? Ya, ternyata banyak yang belum. Tapi kalau sudah ada, puji Tuhan. Kalau sudah ada, saudaraku, mohon jangan cari lagi. Yang belum ada, tiap hari bilang begini, karena perkenanan Tuhan, aku bisa diberkati. Dan kalau pakai perkenanan Tuhan, pasti yang luar biasa. Bukan mengikut kekuatan pandangan mata saudara, kebijaksanaan saudara, orang yang diberi Tuhan. Tapi ketika itu perkenanan Tuhan, tidak kurang romantisnya, saudara. Tidak kurang gantengnya, saudara. Tidak kurang, saudaraku, semua yang perlu saudara dia ada untuk saudara dicukupkan oleh Tuhan. Tapi kalau pakai mata manusiawi kita, all the best. All the best, sebab itu kekuatan manusia. Kalau belum ada, perkenananmu Tuhan. Amin. Perkenananmu. Yang belum ada kerja, pakai kekuatan sendiri bisa. Perlu rajin cari. Setelah rajin sudah cari, perkenananmu Tuhan. Yang membuka jalan yang tidak bisa dibuka oleh kerana keadaan ekonomika ataupun kesusahan. Ingat, tahun perkenanan Tuhan membawa mujizat yang besar bagi kita. Dengan tema tahun perkenanan ini, saya mau mula mengajar dari satu buku di dalam Alkitab. Nama buku itu Titus. Kenal Titus? Mungkin kenal bukunya, tidak kenal pribadinya. Jadi saudaraku, pagi ini saya mau mula mengajar tentang kisah dari buku ini, buku Titus. Sudah didoakan tadi. Nah, apa kelebihan buku ini, saudara? Kenapa saya pilih buku ini? Sebentar saudara akan perhatikan. Karena ia ada suatu koneksi dengan tema besar gereja kita, yaitu kuat, dalam, dan lebar. Tahun perkenanan Tuhan, dan kita mau Allah bekerja kuat, lebih kuat di dalam kita dalam membangun perhubungan, lebih dalam perhubungan rohani kita dengan Tuhan, dan lebih luas dalam pengaruh kita bagi Tuhan Yesus. Kalau saudara memandu mobil kereta, mungkin saudara parkir di bawah kereta, saudara tengok di lantainya semua cat baru, saudara. Siapa yang buat itu? Sepanjang hari semalam kita tutup tempat parkir di basement. Dan yang cat semua di lantai basement itu adalah pelayanan gereja EPCC yang dikenali sebagai generasi pemenang. Puji Tuhan,
tim IPCC yang membereskan. Mereka tidak bayar kita tahu. Kita memberi sebagai tanda kasih untuk gedung ini, untuk semua yang kerja di sini, sebagai tanda kasih bahwa gereja mau jadi berkat untuk mereka. Amin. Jadi saudaraku, lebih luas pengaruh kita. Itu sebab 3 visi gereja yang besar bagi tahun ini. Titus. Siapa Titus ini? Saya akan perjelaskan sebentar dalam proses mengajar firman ini. Titus dihantar khusus ke satu pulau. Pulau yang dikenali sebagai Krita, Pulau Krita. Dan pulau ini saudaraku adalah pulau yang sangat susah untuk dilayani. Karena orang-orang di pulau itu bukan orang yang biasa-biasa, tetapi luar binasa saudaraku mereka semua. Sangat susah mau dilayani. Karena watak mereka, sikap mereka, dan juga kejahatan mereka. Di situ dikirim hamba Tuhan ini. Titus namanya. Dia masih muda. 3 surat. 1 Korintus, Titus, dan 2 Korintus. Itu sebenarnya aturan. Tapi kalau saudara baca Bible saudara, dia 1 Korintus, 2 Korintus, Titus. Tapi mengikut waktu tulisannya, 1 Korintus, Titus, 2 Korintus. Nah, kedua orang ini saudara, kedua orang pribadi ini, Titus dengan Timotius, mereka adalah pastor, mereka adalah hamba Tuhan. Sebab itu Paulus menulis surat ini, Titus, 1 Korintus, saya bilang 1 Korintus kah? Maaf ya, 1 Timotius, Titus dan 2 Timotius. Maaf ya, maaf saya mungkin belum makan sarapan pagi, maaf. Jesus. 1 Timotius, Titus dan 2 Timotius. Kedua pribadi ini, Timotius dengan Titus saudaraku, adalah pastor. Pastor yang sangat muda. Khususnya Timotius. Seorang yang penakut. Tidak berapa berani. Paulus tulis 1 Timotius untuk mendorong dia. Karena gereja yang dibangun Timotius adalah gereja terbesar di dunia pada waktu itu. Gerejanya mana? Efesus. Ingat nama buku Efesus itu? Itulah gerejanya yang digembalakan oleh Timotius. Dan Titus menggembalakan gereja di satu pulau yang dikenali sebagai Pulau Kreta. Susah betul itu. Kalau Efesus adalah kota besar, jemaatnya besar, dan juga saudaraku perkembangan besar, cabarannya juga besar. Tetapi Kreta adalah pulau yang besar, ada 190 kota-kota kecil, pekan kecil, tetapi pelayanannya susah. Paulus menulis 3 surat ini, dikenali sebagai surat pastoral. Pastoral epistle, surat untuk gembala. Jadi sebab itu dia menulis surat Titus juga untuk pelajaran kita hari ini. Mari. Judul ataupun siri khotbah yang saya mau khususkan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua belajar selama beberapa minggu ini adalah Pulau Kasih Karunia. Pulau Kreta bukan sekecil itu dan tidak seromantik itu, tapi lebih besar, bergunung-gunung pulau itu. Tapi saya mau namakan 5 minggu ke depan sebagai Pulau Kasih Karunia. Karena pulau itu adalah pulau yang sangat susah. Apa saudara berada di rumah yang susah? Di tempat sekolah yang susah? Di tempat kerja yang sangat susah? Puji Tuhan. Saya doakan firman ini menghibur saudara. Sehingga saudara tidak takut dan lari. Jangan lari kerana tempat itu susah lah. Jangan lari kerana bosnya susah tahu. Sebab kamu punya bos yang lebih besar, Tuhan Yesus Kristus. Beri ruang untuk dia melayani saudara di tempat susah. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di tempat itu. Jangan menyerah kalah kalau pernikahan saudara susah. Jangan pikir ini cerai. Kalau boleh jangan sekali-sekali pakai ungkapan itu. Cerai. Banyak orang saya harus tegur mereka bilang jangan pakai ungkapan itu. Kita cerai sajalah. Kalau macam cerai sajalah. Saudara tahu berapa ngeri dan keras perkataan itu, cerai. Kalau saudara terus pakai, ulang-ulang pakai, you sudah mula percaya. Di sini, dan sudah turun ke sini. Kan saudara? Dari mulut kita mengaku, dalam hati kita percaya. Itu cara kita jadi orang Kristen. Roma pasal 10, dalam mulut
kita mengaku dalam hati kita percaya bahwa Yesus Tuhan dan Allah telah membangkitkan daripada maut. Nah itu jadi kita jadi orang Kristen. Kuasa lidah saudara itu jangan main-main. The tongue has the power of life and death. Lidah kita ada kuasa maut ataupun kehidupan, terserah. Mau pakai untuk maut? Marah-marah selalu saudaraku, kurang ajar. Anjing, aduh janganlah. Babi, semua binatang dalam zoo kau panggil. Janganlah saudaraku, jangan. Itu anak Tuhan itu. Kalau itu saudaraku, iblis, toyol, jin, apa kau, kuntilanak, aduh. Semua hantu-hantu di neraka pun kau panggil. Binatang di zoo pun kau panggil. Itu manusia yang dikasihi Tuhan. Amin. Diam saja jemaat pagi hari ini. Macam saya kau pun belum makan sarapan ke saudara. Kasih tahu kiri kananmu, aku diberkati dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, judul khotbah hari ini adalah sebuah gereja yang berbeda. Gereja itu apa? Bukan gedung, bukan temboknya, bukan kursinya, bukan karpetnya, bukan AC-nya. Gereja adalah saudaralah. Darah dan daging yang sedang duduk di tepi saudara itu. Suka tak suka, dialah gereja. Amin. Gereja adalah pribadi yang dipanggil Tuhan dari dunia gelap masuk ke dunia terang. Seperti kita semua. Bagaimana saudara bisa jadi orang yang berbeda? Tempat kerja saudara susah, tapi saudara bisa hidup berbeda. Rumah tangga saudara susah, tapi saudara bisa hidup berbeda. Kuliah saudara susah, kuliah mana senang. Kalau kuliah senang tak perlu pergi kuliah saudara, amin. Sebab kau duduk di rumah saja bisa lulus. Kuliah memang susah lah. Kalau ada kuliahnya susah. Kita bisa jadi orang yang hidup berbeda. Amin. Jadi saudara, kalau pernikahan saudara sedang mengalami krisis, susah, kita bisa jadi orang yang berbeda. Jangan lagi pakai perkataan yang ada abjad C itu. Cerai. Tapi selalu pakai abjad ini. Cute. Cute. Marah-marah pun, tapi kau cute lah. Mungkin dia akan ubah lah saudara, dia akan berubah. Bagaimana menjadi gereja yang berbeda? How to be a different church. Mari kita lihat. Ini saudaraku adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Titus sekitar tahun 64 Masehi. Yaitu abad yang pertama. Paulus baru keluar daripada pemenjaraan pertama di bawah kuasa Romawi. Dan dia keluar untuk, waktu itu dia melawat Pulau Kreta. Dan dia juga setelah itu mendengar pergumulan yang dialami oleh Titus, dia menulis surat ini. Surat Titus dikenali sebagai surat-surat pastoral bersama dengan 1 dan 2 Timotius. Titus bermaksud terhormat. Jadi kalau saudara mau tahu apa itu artinya Titus, namanya terhormat. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut Titus. Bahasa kita sebut Titus. Tapi perkataannya adalah bahasa Yunani. Karena dia bukan orang Yahudi. Titus bukan orang Yahudi. Timotius orang Yahudi. Sebab itu Timotius disunat. Titus tidak disunat. Nah, Titus adalah orang percaya yang berbangsa Yunani. Sebab itu dia beda daripada Timotius. Titus bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus. Kita bisa melihat dalam Titus 1:4 nanti. Kemudian dia adalah rakan seperjalanan dan sepelayanan Rasul Paulus. Paulus menyebut nama Titus 9 kali di dalam buku surat 1 dan 2 Korintus. Kali terakhir nama Titus disebut adalah di dalam 2 Timotius. Ketika Paulus di dalam penjara, dia berkata Timotius sudah pergi ke Dalmatia. Dalmatia itu adalah sebuah negara di Eropa yang dikenali sebagai Yugoslavia. Jadi dia sudah pergi ke Eropa. Kali terakhir kita mendengar dari Rasul Paulus, di mana Timotius, dia sudah masuk ke Eropa. Saudara jangan pikir, wow Eropa, bestnya pergi ke sana. Kau pikir apa? Pergi ke sana untuk cuti, libur? Dalmatia dulu dan hari ini sangat berbeda. Eropa dulu dan hari ini sangat berbeda saudara. Jadi jangan pikir itu holiday trip. Dan terakhir sekali dia adalah gembala pengajar jemaat di Pulau
Kreta. Itulah kehidupan daripada ataupun pengenalan sedikit tentang hidup Titus. Nah, kalau saya boleh ringkaskan Titus untuk saudara, keseluruhan buku surat Titus ini hanya ada 46 ayat saja. Aku pikir, pendeknya. Ada Mazmur 150 ayat. Panjang. Ini baru 46 ayat. 3 pasal. Puji Tuhan. Kalau kita ringkaskan, inilah ringkasan yang sangat simple. Bagaimana membangun atau mempunyai gereja yang bertumbuh subur dalam masyarakat pagan dengan orang Kristen yang belum matang lagi. Wah. Kerja susah ini. Keringatan betul saudaraku. Bagaimana membangun gereja yang bertumbuh subur dalam masyarakat pagan dan juga orang-orang Kristen yang ada di sana yang belum matang. Wah, ini tugas susah untuk untuk hamba Tuhan ini Titus, sangat susah. Sebab masyarakatnya pagan dan orang Kristennya tidak matang betul. Disitulah dia diberi tugas. Kalau saudara boleh bayangkan, coba bayangkan, Paulus memberi tugasan kepada Titus. Dalam tugas surat perlantikan itu, tidak ada perkataan. Bila Titus buka surat perlantikan, dia tidak nampak perkataan. Tapi dia nampak jambatan. Bayangkan jambatan. Dan Paulus memberikan gambar jambatan itu berkata kepada Titus, ini yang kamu mesti bangun di Kreta, pulau Kreta itu. Yaitu jambatan Salunia ada 2, seperti apa itu? 2 penyambung, kiri dan kanan ada 2 penyambung. Penyambung yang pertama adalah doktrin yang betul. Yaitu mendengar, memahami, mengajar orang di jemaat-jemaat Kreta itu dengan doktrin yang betul. Yang kedua, yang membangun jambatan itu adalah pekerjaan baik. Jangan hanya jadi orang Kristen. Orang Kristen mesti membuktikan dirinya dengan pekerjaan baik. Di dalam kisah surat ini, 8 kali Paulus berkata, kerja baik, lakukan kerja baik, lakukan pekerjaan baik. Ingat, kerja baik tidak selamatkan saudara pergi ke surga. Karena kita sudah diselamatkan, sebab itu kita buat kerja baik. Bukan buat kerja baik untuk diselamatkan. Sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Lewat daripada keselamatan, kita buat kerja baik. Puji Tuhan, sebab itu kita turun, kita cat. Sangat besar saudaraku tempat parkir di bawah itu. Puji Tuhan untuk tim generasi pemenang yang dari IPCC turun untuk melayani seluruh gedung ini yang selalu parkir, sekarang mereka diberkati. Puji Tuhan. Kenapa? Kita percaya karena kita diselamatkan, jangan duduk diam-diam. Pekerjaan baik. Amin. Dulu kita pernah membuat 1 tahun di IPCC yang dikenali sebagai visinya tahun mobilisasi. Di mana kita mobilisasikan jemaat. Saya masih ingat ada satu jemaat kita dari kelompok sel 80 dari apa tu? Relau 88D. 88D di sana ada jemaat kita. Saya tidak tahu kalau itu kelompok sel Angel dulu. Ya, kelompok sel Angel. Ibu Lasri di sana. Oh, wow. Dari dulu ya. Waktu kita membuat tahun mobilisasi, kelompok sel ini saudara, mereka kumpul dana, mereka beli hamper. Tahu hamper? Waktu Christmas, Natal ada banyak hamper di mall. Jadi bakul yang ada isinya banyak kado ditaruh dan dibalut dengan cantik. Mereka beli hamper dan mereka pergi ke rumah-rumah di luar IPCC, banyak rumah. Setiap rumah mereka beri 1 hamper saudara. Mereka kumpul dana sendiri. Kenapa? Mereka mau jadi berkat untuk setiap rumah di sana. Jadi ada kelompok sel dari USM. Ada kelompok sel dari USM yang kumpul dana dan mereka memberikan alat tulis, pen dan juga buku nota untuk student-student. Mereka berdiri di luar
Gate USM, berapa ratus paket yang mereka beri. Ada lagi satu kelompok sel, sangat luar biasa mereka. Ini semua muda-mudi, remaja muda. Mereka kumpul dana dan mereka pergi ke Komtar. Saudara tahu apa mereka buat? Mereka naik bus, dulu belum ada rapid. Jadi mereka naik bus itu dan mereka bagi tahu pemandu bus, hari ini kami bayar untuk semua orang yang naik bus ini. Jadi di Komtar kan ada stasiun bus, jadi mereka naik, dibayar. Setiap orang yang naik, dibayar. Setiap orang yang naik, bayar. Satu bus penuh dibayar. Bus gerak. Kemudian mereka naik ke bus yang lagi satu. Dan mereka bayar untuk semua yang naik bus pagi hari itu. Kenapa? Hanya semuanya remaja muda. Mereka percaya, kalau saya Kristen, kekristenan saya tidak tersembunyi di 4 tembok gereja itu. Kekristenan saya terpancar keluar. Kerana Kristus harus nyata lewat hidup saya, lewat talenta saya, lewat wang saya. Wah, puji Tuhan. Saya pikir bila saya sebut wang tidak ada amin. Puji Tuhan. Tapi sini saja banyak aminnya. Di sini gimana saudara? Lewat wang kita, talenta kita, kemampuan kita, semuanya nama Tuhan Yesus dinyatakan. Amin. Jadi saudaraku, inilah cabaran dia, macam mana dia mau bangun. Yaitu sambungan pertama adalah doktrin, sambungan kedua adalah pekerjaan baik, dan dasarnya adalah kepimpinan yang baik. Kepimpinan yang baik. Kita selalu pikir, kalau jemaat dengar khotbah tentang pemimpin, jemaat mesti tidur. Oh, itu firman Tuhan. Kalau saudara mau tidur, dipersilakan. Sebab saya tidak boleh paksa saudara, tapi itu firman Tuhan. Kalau saya cakap tentang pernikahan, wah semua. Tapi kalau cakap tentang kepimpinan, miring-miring sudah. Jangan, karena itu pun firman Tuhan. Amin. Itu juga firman Tuhan. Jadi penting. Bagaimana orang yang melayani di Pulau Pagan, tetapi dia punya jemaat yang belum matang, ini yang dia harus buat. Bangun doktrin yang baik, ajar mereka untuk lakukan pekerjaan baik, dasarnya bangun pemimpin-pemimpin baik. Jadi Paulus berkata, Titus, kalau kau bisa buat 3 perkara ini, pasti Pulau Kreta akan diberkati dan mengalami penyambungan yang terus-menerus berkat surgawi bagi mereka. 3 asas yang penting. Pekerjaan baik, doktrin yang baik, dan pemimpin yang baik. Tapi sangat susah cari pemimpin baik. Betul. Kenapa penting? Jadi kita lihat. Hari ini saya hanya khotbah 4 ayat saja. Yang akan mengambil masa 2 jam 5 minit. Alah, jangan takutlah. Nah saudara, inilah Pulau Kreta. Boleh nampakkah? Ini dari petanya, dari menggunakan istilah bahasa Inggris. Crete, nama dia Crete, Kreta dalam bahasa kita. Kalau saudara boleh lihat, dia di selatan Kolose, dia di selatan Efesus, Korint. Semua ini adalah tempat di mana Paulus menulis surat. Tesalonika, Filipi, Galatia, Efesus, Kolose. Ini semua adalah kota-kota. Dia menulis surat kepada jemaat di sana. Tapi hanya kepada Titus dan Timotius. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus bukan untuk satu jemaat besar seperti di Korint, di Kolose, di Efesus, tidak. Tetapi surat yang tulis Titus dengan Timotius hanya untuk satu pribadi, pastor mereka. Surat-surat lain untuk semua jemaat. Efesus, Filipi, 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, saudaraku, Kolose, dan surat-surat Paulus yang lain semua Romawi, semua ditulis untuk jemaat umum. Tapi Titus untuk satu orang. Macam surat cinta Paulus kepada satu pribadi. Tapi dengar baik-baik, Roh Kudus bisa ambil apa yang ditulis untuk Titus untuk menjadi kisah cinta dari Tuhan untuk saudara pagi ini. Sebab mungkin ada orang di sini, rumah tangganya berantakan. Susah. Tempat kerjanya, susah Pak. Hidupnya, susah Pak. Kuliahnya, aduh Pak, susah.
Saya mau menyerah kalah. Cerai, jangan pakai perkataan si itu. Si, jangan pakai. Cute. Jangan pakai cerai, saudara. Tukar perbendaharaan kata, saudara. Tukar, jangan pakai cerai. Cerai, aku cerai kau. Aku cerai, sikit-sikit cerai. Aduh. Lama-lama pengakuan mulut menjadi kepercayaan hati. Jangan. Berbaloi, saudara, selamatkan pernikahan saudara. Yang menonton di rumah, saya tidak tahu siapa kamu. Tuhan Yesus saja tahu. Saya berdiri depan kamera sikit. Yang di rumah, yang mendengar khotbah, dengar baik-baik. Suami kau berbaloi diselamatkan. Istri kau sangat unik di mata Tuhan. Jangan cerai. Amin. Jangan cerai. Jangan cerai. Okay? Bukan cepat cerai. Jangan cerai. Jadi itulah Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta ini 160 batu panjang dan 35 batu lebar dari utara ke selatan, bahagian yang paling besar itu. 35 batu, 160 batu panjang. Nah, saudara, kenapa Titus yang dihantar? Sebab Titus ada pengalaman berdasarkan masalah yang dialami di dalam pulau itu. Macam mana orang-orang di pulau ini boleh jadi Kristen? Ini penting. Ingatkah dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bila Roh Kudus turun, Pentakosta, semua orang berbahasa roh. Ingat? Orang-orang dalam pulau Kreta ada di sana. Mereka adalah orang Yahudi. Sebab untuk Kisah Para Rasul pasal 2, orang Yahudi dari seluruh pelosok kawasan di Asia Kecil, di Eropa, dari Afrika, mereka semua turun ke Yerusalem pada hari itu. Dan Tuhan sengaja menunggu untuk waktu itu untuk mencurahkan Roh Kudus. Dengar baik-baik, saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 dan ayat yang ke-10. Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kairini, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Orang Kreta. Jadi orang Kreta ini dari Yerusalem, boleh nampak peta, dari Yerusalem setelah mereka mendapat kuasa Roh Kudus, menjadi orang percaya kerana hari mereka terima Roh Kudus, 3,000 orang terima Yesus sebagai juru selamat. Kerana mendengar khotbah Petrus, kemungkinan besar mereka-mereka inilah yang pulang ke kota itu, ke pulau Kreta dari Yerusalem, dan menyampaikan kabar Injil. Tapi ada satu problem. Mereka bukan saja bawa Injil, mereka mungkin terbawa-bawa budaya Yahudi. Berarti mau jadi Kristen boleh, tapi mesti masih sunat lagi. Mau jadi Kristen boleh, tapi kau mesti hidup pegang hari Sabat, tidak boleh keluar dari rumah, begitu-begitu. Semua aturan Yahudi disuruh buat. Yesus campur sesuatu. Jesus plus something, begitu. Tapi sebenarnya bukan Jesus plus something. Jesus plus nothing. Tak perlu ada apa-apa perlu ditambah dalam Yesus. Yesus sahaja cukup untuk kita keselamatan. Nah, disitulah masalah di Pulau Kreta bermula. Ada campur aduk doktrinnya itu. Amin. Jadi Titus tahu, dia pernah melayani di Yerusalem. Di Yerusalem juga ada masalah ini, tapi Tuhan pakai Titus dan hamba Tuhan untuk menyelesaikan masalah lain. Tapi Titus dihantar sebab dia tahu pergumulan di sana. Okey, salam Paulus ayat 1 hingga 4. Gereja yang berbeza, Titus 1, 5 hingga 16. Kemudian rumah tangga yang berbeza, 2, 1 hingga 15. Dan dunia yang berbeza, 3, 1 hingga 11. Dan terakhir sekali arahan akhir dan ucapan perpisahan, pasal 3, 12 hingga 15. Semua ini 46 ayat, 3 pasal. Hari ini kita akan fokus kepada 1 hingga 4. Gereja yang berbeza, strong, kuat. Rumah tangga yang berbeza, kehidupan pemuridan sebenarnya. Bukan hubungan suami istri, pemuridan. Orang tua memuridkan anak muda, ibu-ibu tua memuridkan ibu-ibu yang lebih muda, dan hamba-hamba yang bekerja untuk bos juga belajar untuk tunduk di bawah bos kamu, begitu? Jadi ini adalah proses pemuridan, kita menjadi lebih dalam. Dan yang ketiga, pekerjaan yang baik. Mereka ada pengaruh yang luas
ke dalam dunia. Dengan itu kita terus pergi ke ayat pertama. Mari jemaat Tuhan baca dengan saya. 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saya baca ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Kemudian ayat 3. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah. Nah, ini berarti dia adalah anak rohani dia. Menurut iman, dia adalah anak yang sah, bukan mengikut dasar kelahiran secara fizikal, tapi kelahiran secara rohani. Sebab itu dia bilang, menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Amin. Okey, saya kembali ke ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Bila saudara, katakan saudara adalah seorang manajer. Bila orang tanya nama kamu siapa nama? Saudara jawab bagaimana? Saya manajer Yati. Pelik betul kan kalau saudara perkenalkan gitu. Bila orang tanya saya, siapa nama kamu? Kalau saya jawab, saya Pastor Sam. Pelik sikit bah. Sebab mama saya tidak bagi saya nama pastor. Pastor adalah satu gelar, satu titel, betul? Tetapi saya adalah Sam. Jadi kalau ada beberapa kali di VIP lounge, waktu itu hari Minggu saya tidak khotbah. Jadi tetamu tidak lihat saya berdiri di sini berkhotbah. Selepas habis ibadah saya pergi dan saya perkenalkan saya. Halo, apa namanya? Dia bilang, oh nama saya James. Dia tanya saya, what is your name? Dia tanya saya. Saya bilang, nama saya Sam. Oh Sam. Saya adalah pastor di tempat. Oh pastor. Suruh tukar gaya dia sekarang. Saya tidak perkenalkan sebagai saya Pastor Sam. Sebab itu bukan nama pastor, bukan nama saya. Amin. Tapi kenapa orang selalu suka buat begitu? Apa mereka mau menonjol gelar mereka? Titel mereka? Tak perlulah saudara. Dalam ayat 1 ada pelajaran penting. Bagaimana saudara hidup. Kalaupun kau manajer yang besar, tinggi, pangkat tinggi, saudara bisa belajar dari ayat 1. Bagaimana hidup. Siapa nama kamu? Saya Staff Nurse Lelisa. Tidak. Siapa nama kamu? Saya doktor. Kau tidak ada nama doktor. You punya mak tak bagi you nama doktor tahu. Keluar dari kandungan. Inilah doktor. Macam Lion King yang Maya masuk ini jadi bukan. Bukan. You bukan doktor dari awal-awal. You adalah ada nama. Ada nama kan? Kenapa mesti begitu? Saya Dr. Sam. Doktor teologi. Belum lagi. Nah saudara, tak perlulah. Sam sajalah cukup. Dan dia tanya, oh kamu Sam ya? Ya saya Sam. Saya adalah gembala di gereja. Oh pastor. Saya lupa. Tiba-tiba tukar semua. Oke. Saya paham kenapa mereka begitu. Nah, bila Paulus perkenalkan diri dia dalam Titus, dia berkata begini. Dari Paulus, hamba Allah. Ini adalah identitas dia. Hamba Allah. Dan, sekarang dia masuk kepada dari identitas kepada panggilan dia. Rasul. Rasul berarti, apakah arti rasul? Dia yang diutus, itu artinya rasul. Dia diutus ke banyak tempat. Seperti tadi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Orang Arab. Yalah ini abad pertama. Saya pikir orang Arab semua Muslim. Tidak. Islam hanya bertapak dalam kurun yang ke-7. Ini kurun yang pertama. Jadi ada orang-orang Arab yang banyak kenal Tuhan Yesus. Dan mereka juga dijamah oleh kuasa Roh Kudus mengikut kisah para rasul. Pasal 2 ayat 11. Amin. Bukan saya cakap, Alkitab yang cakap. Jadi mereka juga membawa Injil.
Mereka diutus pergi ke Arab, ke kampung mereka, ke Pulau Kreta. Kembali kemana mereka itu namanya rasul. Rasul adalah seorang yang diutus. Itu kerja dia, itu tugas panggilan dia. Tetapi bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya? Saya Paulus, hamba Allah. Perkataan hamba itu saudaraku adalah bond servant. Berarti dia adalah seorang abdi. Tidak ada gaji, tidak ada EPF. Saudara kerja di sini ada EPF kah? Yang kerja adalah dari luar negara pun ada EPF, ada SOKSO, ada. Puji Tuhan, kalau saudara sakit, saudara ada mengalami kemalangan, saudara ada cedera, SOKSO bisa bantu. Itu SOKSO, EPF, saudara ada gaji, ada allowance. Kalau shift malam ada allowance. Shift malam masuk shift malam ada allowance. Saya tahu sebab saya pernah kerja shift malam dulu. Jangan cakap, pastor mana paham? Saya paham. Saya pernah merana di tempat itu saudara dulu. Saya pernah sengsara di shift malam dulu. Saya selalu pakai saudaraku mancis untuk pegang saya punya mata begini. Supaya tidak tidur saudara. Susah kerja malam, tahu, saya paham. Kalau ada sesiapa di sini baru balik kerja malam, kalau saudara miring-miring, it's okay. Hanya jangan berdengkur saja cukup. Nah saudara, saya paham sebab susah. Saya tidak tahulah macam mana setianya jemaat EPCC. 12 jam kerja masih berbakti pagi-pagi di EPCC. Oh, thank you untuk kamu yang melayani. Thank you yang baru balik kerja tapi masih di sini. Puji Tuhan. Tapi yang sudah tidur 10 jam masih miring. Ada pelayanan kasih buat saudara. Kami sangat senang tumpang tangan, tumpang kaki, saudaraku. Nah, saudara, dengar baik-baik. Itu adalah, dia tidak, hamba berarti, saudara ada semua EPF, SOKSO, gaji, allowance, bonus, ada kenaikan gaji setiap tahun, kan? Ya, abdi itu tidak ada apa-apa, saudara. Cuti pun tidak ada, annual leave tidak ada, MC tidak ada. Sakit pun kerja juga saudara. Berarti dia adalah orang yang sangat susah hidupnya. Paulus berkata, saya sudah merelakan hidup saya menjadi abdi kepada Allah. Jadi pelayanan Paulus saudaraku untuk semua yang membaca surat ini, khususnya saudaraku, yaitu Titus seorang pastor, dia memperkenalkan begini kepada Titus. Kamu pertama-tama adalah seorang hamba Allah. Berarti kamu lepaskan semua hakku. Hak kamu. Ku lepaskan hakku. Adakah lagu itu? Mengikut Yesus. Ada lagu itu kan? Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. Mengenal kehendaknya di hidupku. Itu macam mana you bisa selamatkan pernikahanmu? Lepaskan hakmu. Saudara mau selamatkan pernikahanmu tapi you tidak mau lepaskan hakmu, hak saudara. Ya aku berhak, dia harus minta maaf Pak. Saya tahu, saya paham. Saudara ada hak. Aku tidak pernah dibelai. Aku tidak pernah dirangkul. Dia tidak pernah cakap I love you. Sekali saja dia cakap I love you. Hari pernikahan itulah last. Kesian kan? Hanya hari pernikahan dengar first and last. I love you. Selepas itu, woi. Mana kopinya? Aduh. Memang, ibu. Kau punya hak untuk memberontak. Kau ada hak untuk marah. Tapi untuk saudara selamatkan pernikahan saudara, lepaskan hak saudara. Saudara bisa marah dengan bos saudara itu tahu. Tapi saudara harus lepaskan hak saudara. Ada bos-bos tak adil tahu, ada bos yang tidak adil. Tapi macam mana kau mau semua adil, kau hidup di dalam dunia yang tak adil. Tapi kau mau semua adil, mana boleh? Ada tempatnya sebagai abdi, hamba Allah.
Kalau you start dari situ, kau bisa lepaskan hak you. Biar aku yang terus mengasihi dia. Bencinya. But it's okay. Aku mau mengasihi dia. Saya sudah 30 tahun ini, 33 tahun sudah bernikah. Saudaraku, apakah rahasia pernikahan kami? Kami buat keputusan, kami tidak akan teriak kepada satu sama lain, kecuali rumah kami sudah terbakar, baru kami teriak. Oi api, baru kami teriak. Itu kami punya peraturan pernikahan yang pertama. Don't shout unless the house is on fire. Jangan teriak kecuali kalau rumahmu sudah terbakar, baru teriak. Kalau tidak, sudah tahu kan? Tahun pertama suami cakap, istri mendengar. Tahun kedua istri cakap, suami mendengar. Tahun ketiga dua-dua cakap, jiran yang mendengar. Sebab itu berantakan tidak selesai, saudaraku. Kan? Sebab itu tidak boleh selesai. Yang selalu kalau sudah dengar, kau jiran dengar rumah sebelah, kau tahulah. Ada seseorang tidak lepaskan hak dia. Amin. Saya pernah kerja, tahu saudaraku, saya pernah kerja jadi dosen dulu, pensyarah dulu. Saya punya bos adalah seorang wanita, ya baik. Tajam orangnya, bagus. Tapi dia sangat tegas, strict. Saya tahu, ada hari-hari saya pikir dia tidak adil, tapi saya harus lepas hak saya. Kalaupun dalam environment, persekitaran yang dimana semuanya bukan Kristen. Karena saya hamba Tuhan. Bukankah hamba bermula bagaimana? Lepas hak dia. Tak ada EPF, tak ada SOKSO, tak ada gaji, tak ada allowance overtime. Overtime cuti umum, 3 kali ganda gajinya. Haleluya. Sorry ya, you kerja 12, 14 jam, 16 jam, tidak ada allowance tambahan sebagai hamba. Betul? Paulus bermula sebagai, aku hamba. Aku tidak perjuangkan hakku. Titus, kamu mungkin gitu Titus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kau juga mungkin ada hak. Lepaskan hak itu. Bagaimana kita bisa hidup rukun, saudara? Ada hari-harinya you mesti lepas hak saudara. Baru bisa hidup rukun. Ada pasti saudara tercakap dengan istri saya, dia juga akan cakap, banyak saya lepaskan hak saya. Dengan menikah dengan suami ini, banyak aku lepaskan hak saya. Selepas habis kebaktian, nampak istri saya Suzy, nanti kau tanya dia, ibu pernah lepas hak? Mempertahankan hak ibu, dia akan bilang, pasti banyak. Kau ada 20 jam, saya akan bagi tahu semuanya. 20 jam ibu? Ya. Kau belum tahu gara-gara bernikah dengan Pastor Sam ini. Pasti. Kenapa kami bisa tahan 33 tahun? Bukan tahan, enjoy. Karena belajar lepas hak kami. Itu yang Paulus bermula dengan tulisannya. Ingat Tuhan Yesus Kristus sebelum dia masuk pelayanan masuk ke padang gurun untuk dicobai iblis. Selepas dicobai iblis, Matius pasal 4 berkata dia keluar daripada pencobaan. Setelah iblis habis mencobai dia, iblis tinggalkan dia sehingga waktu yang lain. Iblis tinggalkan dia, tapi ayat seterus bilang Yesus keluar daripada pencobaan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dia keluar dari pencobaan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dia masuk ke padang gurun penuh dengan kuasa Roh Kudus. Keluar daripada pencobaan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Tapi saudara jangan lupa, dia keluar dari padang gurun, pencobaan, dia penuh Roh Kudus masuk untuk pelayanan. Tapi sebelum dia masuk pelayanan, dia dengar dalam Matius pasal 3 satu suara dari surga yang berkata, inilah Mesiasku yang kukasihi, betul? Tak. Inilah Rasulku yang kukasihi, betul? Tak. Inilah Supermanku yang kukasihi, tak. Inilah anakku yang kukasihi. Macam mana dia mula? Identitasnya adalah anak. Tidak ada titel, tidak ada gelar. Kalau kamu general manager besar tinggi, jawatan tinggi di tempat di luar sini, saudara juga bisa aplikasikan kebenaran ini. Saudara coba bilang mau bertahan dengan titel saudara itu.
Sebab ada satu hari saudara tidak akan punya titel itu tahu. Saudara akan hilang gelar itu. Samalah dengan saya saudara. Saya tidak boleh jadi pastor selama dan lama. Amin. Ada hari ini saya tidak boleh jadi senior pastor di sini. Bukan saya tidak mau, tapi saya harus serah kepada anak orang muda. Orang muda yang bisa angkat pelayanan ke level yang lebih tinggi. Harus. Tidak boleh pegang sini, pegang mimbarnya selama-lama. Gila saudara, itu kerja orang gila. Pegang mimbar selama-lamanya. Inilah mimbarku. Kalau 50-an bolehlah, tapi kalau 8-90, inilah mimbarku. Singa yang tua sudah. Harus. Waktu itu saya bukan senior pastor. Macam mana saya harus hidup? Aku hamba Tuhan. Gelar datang nomor 2. Rasul nomor 2. Betul? You GM kah kamu? GM, doktor, manager. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, satu hari semua itu tidak ada lagi sudah. Gimana rahasianya hidup aman saudara? Belajar hidup aman sekarang. Bukan atas dasar titel saudara itu. Tapi atas dasar identitas saudara sebagai anak Tuhan. Ketika kerja kau tidak ada lagi sebagai supervisor, manager, GM, Perdana Menteri apa sajalah. Kau tidak ada semua itu. Kau tetap aman. Kenapa? Aku anak Tuhan. Berapa kali orang datang mau jadikan Yesus raja, ingat? Dia tidak mau. Karena dia bilang dia anak Allah. Iblis mau mencobai Yesus. Yang pencobaan iblis yang pertama apa? Kalau kamu anak Allah, kau tengok pencobaan iblis pertama adalah serang dia punya identitas dia. Kalau kamu adalah anak Allah, dia serang identitas. Sebab kalau dia tahu, kalau dia boleh curi identitas saudara sebagai anak. Dia boleh curi, saudara hancur. Saudara akan berpautan kepada titel, pangkat, gelar saudara selalu. Aku supervisor tahu, panggil aku pastor, panggil aku supervisor. Ada satu kali istri saya call, ada seorang pastor yang marah dia bilang, kenapa kau panggil aku pastor? Kau harus panggil saya pendeta. Wow. Pendeta, Reverend, Rev. Saya sudah ditabis tahun 2006, sudah ada gelar Reverend. Saya tidak pernah marah orang bila orang tidak panggil saya Rev Sam. Bukan tak penting, tapi ada tempatnya lah. Saya pakai gelar itu. Tapi saya tidak jadikan itu sebagai apa yang saya marah orang. Apa kau panggil aku? Kurang ajar kau. Tidak panggil aku pastor. Saya tahu di Amerika, banyak mereka tidak panggil pastor mereka pastor. Dia panggil dia, hey Sam. Biasa sudah kan? Jadi US orang panggil saya Sam. Banyak kan saya bilang, you know manners you. No. Dengar, kalau saya anak, saya aman dengan posisi saya sebagai anak dan itu identitas saya. Saya tidak perlu khawatir. Berpaut kepada gelar, posisi ataupun kerja saya itu. Sebab itu penting. Kenapa Titus bisa bertahan di pulau yang susah? Sebab pelajaran pertama, dia adalah hamba Allah. Kenapa Yesus saudaraku bisa bertahan sampai ke akhirnya? Dia tidak pernah mau jadi apa? Pemimpin, Mesias. Orang coba angkat dia hanya jadi anak. Hanya jadi anak. Dia tidak pernah mau jadi yang lain. Dia hanya jadi anak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu adalah kemenangan Yesus. Untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan jadi Paulus berkata, inilah dia. Kenapa dia dipanggil? Kenapa dia dipanggil adalah untuk mempertahankan pengetahuan akan kebenaran yang telah diberi. Saudara, buka Alkitab saudara boleh? Kepada Titus. Tunggulah karena masa saya bantu saudara. Karena masa, tengok sini. Okay. Saudara tengok ayat.
Mungkin ini belum ada lagi, saya belum sampai ke situ. Buka Titus, boleh tolong? Saya mau suruh tengok satu kelemahan jemaat di tanah. Okay. Keyboardis boleh maju? Titus pasal pertama dan ayat yang ke-12. Titus pasal pertama ayat 12. Saya mau saudara tahu apakah kondisi orang-orang di Kreta itu. Apakah orang Kreta dikenali? Bagaimana mereka dikenali? Dengan apa mereka dikenali? Okey, Titus 1:12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri. Siapa? Nabi mereka sendiri itu adalah nabi orang-orang dari pulau Kreta itu sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Inilah kondisi mereka di pulau itu. Mereka adalah pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Pembohong. Banyak orang di Kreta suka hidup dengan bercakap bohong. Padahal ada kepercayaan kolot dan lama orang-orang Kreta bahwa pulau Kreta dijumpai oleh Zeus. Dewa Zeus, bukan coffee Zeus. Bukan Zeus coffee ya. Zeus adalah dewa yang paling utama untuk penyembahan orang Yunani. Dan dikatakan Zeus punya satu kelemahan. Dia suka selingkuh. Dia suka tipu istrinya setelah selingkuh dengan perempuan lain. Dari situlah pulau itu dibangun dan dibina. Jadi kerana sikap selingkuh yang dipegang dan dialami oleh Zeus, semua orang yang menyembah dia pun jadi pembohong, penipu. Sebab itu dalam ayat 12 disebut bahwa pulau itu penuh dengan pembohong. Binatang buas berarti cara hidup, gaya, adab mereka semua hancur sudah. Jahat mereka. Mau jadi pemimpin di gereja macam ini? Mau jadi pelayan di gereja seperti itu? Susah. Apakah pelajaran pertama yang Titus harus belajar? Aku lepaskan hakku. Aku mau jadi hamba Allah. Aku tidak boleh bilang, aku rasul tahu, aku pastor di sini. Korang ikut aku penatua tahu. Kalau korang bikin begini sebagai penatua, aku lama-lama jadi penat dan tua. Kesian. Tidak. Dia lepaskan hak dia. Aku hamba Allah. Aku pertahankan kebenaran. Cukup. Pertahankan kebenaran. Kebenaran akan ubah hidup orang. Kemudian saudaraku, kebenaran itu akan hidup. Saya kembali dan saya akan tutup. Ini go to verse 4. Thank you. No. Sorry, maaf. Saya kembali. Itu dia. Nah, dengar sini ya. Masalah pulau itu adalah apa? Pembohong, binatang buas. Mereka itu seperti binatang buas dan mereka adalah pelahap yang malas. Semuanya malas-malas di sana. Karena itu kan pulau, jadi mereka mungkin santai saja. Nah, dengar sini ya, dengar baik-baik. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Mereka sembahyang kepada siapa? Zeus. Zeus ada suatu karakter. Dia adalah selingkuh dan selalu tipu istrinya. Dia adalah pendusta. Jadi Paulus membawa bahasa yang sama, dia bilang, kamu menyembah Allah, dia bukan pendusta. Amin. Jadi di tempat kerja, jangan jadi pendusta. Boleh tipukah pastor untuk menyelamatkan diri saya? Jangan. Boleh tipukah? Boleh jadi pendusta untuk menyelamatkan diri saya? Jangan, itu masih tipu. Dalam bahasa Inggris ada satu ungkapan, white lies. Bahasa sebut apa itu? White lies. Itu adalah penipuan untuk menyelamatkan diri kamu. Adakah? Bolehkah penyelamat dusta untuk menyelamatkan diri kamu? Sorry, dalam Alkitab tidak ada seperti itu. Kita sanggup jadi orang-orang. Biarpun sengsara kerana kebenaran. Kerana Allah kita adalah Allah yang tidak berdusta. Ada amin? Saudara, baru 2 ayat saja, Berapa minggu kita mau tahan dalam firman ini?
2 ayat saja saya ajar. Memang susah sebab saya ambil masa untuk perkenalkan pulau ini, saya perkenalkan latar belakang, saya perkenalkan buku itu, supaya saudara bisa paham dengan baik. Hari ini, minggu ini saudara akan pulang ke tempat kerja, ke rumah saudara, mencari anak istri saudara. Ada juga ibu bapak, kamu pikir anak you mesti buat semua yang sudah kamu buat untuk dia, dan kamu mengharap dia mesti bayar untuk semua keperluan kamu. Tahu, sebagai seorang ibu bapak, kau juga harus lepaskan hak you. Kau lepaskan hak you. Anak saya bagi cerita ini dan selepas itu kita berdoa. Anak saya tinggalkan rumah kami ketika umur dia belum sampai 18 pun. Dia pergi ke Amerika. Dan dia terus sudah hampir 8 tahun dia di sana. Saya sudah beberapa kali suruh dia pulang. Bukan anak yang memberontak, tidak. Dia pastor di sana. Saya sebenarnya banyak kali mau anak saya balik ke Malaysia. Saya kasih tahu dia, di Amerika, kalau kau lontar satu batu, adalah macam pasti kena satu penyanyi yang hebat. Kau lontar satu batu kecil, pejam mata, lontar batu, kena satu orang penari yang hebat. Talenta mereka begitu banyak di Amerika. Kenapa kau mau bagi talenta kau di sana? Baliklah. Sumbang talentamu di Pulau Pinang. Di satu gereja yang kecil namanya IPCC. Tapi dia cakap, saya masih berdoa Pak. Biar saya berdoa sebab ada beberapa hal yang saya terus beresin. Dan saya bergumul dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini anak saya. Kenapa dia lama di sana Tuhan? Kapan kau mau bawa dia balik Tuhan? Macam saya tidak akan jumpa dia lagi kah Tuhan? Balik di Malaysia. Berdoa jadi bersungut jadi menyala manusia. Kau tahu apa Tuhan cakap? Kau harus lepaskan hakmu. Sebab dia bukan milik kamu. Dia milik saya. Wow. Bila Tuhan cakap dia milik saya. Ada banyak ibu bapa di sini. You jangan jadi yang you pegang punya anak macam you kontrol dia. Kesian, dia mau buat sesuatu yang di luar apa yang dipanggil Tuhan. Panggillah dia. You lepas hak you. You aman ketika you mengenal dan mengerti bahwa dia bukan milik you. Dia milik Tuhan. Halo, semua ibu-ibu semua diam saja. Ada ibu yang ketawa kuat itu berkati dia aminkan terus. Dia milik Tuhan. Itu saudaraku, saya bergumul sangat lama. Dan saya menangis banyak kali di depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku lepaskan. Hari ini, puji Tuhan, saya bebas. Sebab Jeremy bukan anak saya. Ashley bukan anak saya. Kalau dihitung mengikut gambaran besar Tuhan, mereka adalah milik Tuhan. Saya hanya manajer di bumi ini saja. Saya hanya urus sementara mereka di bawah lindungan rumahku. Setelah mereka sudah bisa keluar dari rumah saya, mereka milik Tuhan. Amin. Kalau saudara belajar dari ayat 1, Paulus berkata kepada Titus, ini pulau penuh dengan penipu, pulau ini penuh dengan binatang buas. Mereka yang malas, kau mau melayani, lepaskan hak you dulu. Lepaskan hak. Mari saudara, kita tunduk kepala sekarang. Terima kasih Tuhan.